Halo semuanya, pada video kali ini aku akan menjelaskan penerapan keamanan dalam Secure SDLC berdasarkan bab 6 Panduan Secure SDLC mata kuliah keamanan perangkat lunak. Oke, untuk memudahkan pemahaman, saya akan menyampaikan setiap poin dengan contoh kasus umum dari dunia nyata, yaitu aplikasi Smart City untuk pemantauan sampah kota. Aplikasi ini menggunakan sensor IoT yang dipasang di tempat sampah publik untuk mendeteksi volume sampah, kemudian mengirimkan data ke server pusat yang menampilkan informasi secara real-time kepada petugas kota. Sistem ini berbasis cloud, dilengkapi dashboard, dan bisa membantu mengambil keputusan operasional. Nah, mari kita bahas bagaimana aspek keamanan diterapkan pada aplikasi seperti ini. Oke, yang pertama, pertimbangan penerimaan software. Tahap awal dalam deployment keamanan adalah memastikan bahwa semua dokumentasi software sudah lengkap dan secara operasional dijalankan. Selain itu, risiko sisa residual risk harus dikaji dan disetujui oleh pihak manajemen. Kriteria penyelesaian yang harus dipenuhi diantaranya threat modeling sudah selesai, kode review terhadap kerentanan telah dilakukan, dan seluruh pengujian keamanan telah berhasil diselesaikan. Dalam contoh aplikasi Smart City, pemantauan sampah, sistem dipasangkan di cloud dan dihubungkan ke sensor-sensor IoT. Semua pengujian ini harus dipastikan telah terpenuhi untuk menjamin keamanannya. Oke, selanjutnya, manajemen perubahan dan persetujuan deployment. Manajemen perubahan penting untuk mencegah munculnya risiko baru dari perubahan desain atau arsitektur. Setiap perubahan harus melalui proses evaluasi dan persetujuan, khususnya jika menyangkut lingkungan produksi. Sebelum aplikasi dideploy, risiko residual juga harus disetujui oleh tim keamanan dan pemilik risiko. Misalnya, ketika pengembang ingin menambahkan fitur auto pickup pada armada sampah otomatis, evaluasi risiko harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem GPS dan data real-time tetap aman dan berjalan lancar. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan risiko dan dokumentasi software. Setiap risiko residual yang masih ada harus benar-benar bisa diterima oleh pemilik risiko. Jika risiko itu berada di luar ambang batas, maka wajib diatasi atau ditolak. Selain itu, dokumentasi software harus disiapkan secara menyeluruh, mulai dari desain, instalasi, konfigurasi, hingga panduan penggunaannya. Contohnya, pada aplikasi Smart City tadi, petugas lapangan perlu dibekali dokumentasi penggunaan sensor tumpukan sampah agar dapat melakukan pemeliharaan tanpa membahayakan sistem atau menyebabkan kerusakan data. Oke, selanjutnya verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi atau VNV adalah proses untuk memastikan software berjalan sesuai harapan dan aman. Proses ini dimulai dari review pada setiap tahapan pengembangan, baik formal maupun informal. Proses ini dimulai dari review pada setiap tahapan pengembangan. Ada 3 jenis pengujian utama. Yang pertama, error detection test untuk menemukan bug dan cacat desain. Yang kedua, acceptance test untuk memvalidasi kesiapan software. Yang ketiga, independent test, yaitu pengujian oleh pihak luar yang tidak terlibat dalam pengembangan. Dalam kasus aplikasi Smart City, vendor pihak ketiga melakukan pengujian independen untuk memastikan sistem tidak membocorkan data pengguna publik atau mengganggu jaringan kota lainnya. Oke, selanjutnya sertifikasi dan akreditasi. Setelah pengujian, software harus melalui proses sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi fokus pada aspek teknis seperti manajemen hak akses, sensitivitas data, dan konfigurasi sistem.
Sedangkan akreditasi adalah keputusan manajemen untuk menerima software, termasuk semua risiko yang sudah dipahami. Contohnya, setelah audit keamanan terhadap sistem kontrol armada selesai, aplikasi Smart City mendapatkan akreditasi dari instansi pengelola kota agar bisa digunakan secara resmi di lapangan. Oke, selanjutnya instalasi dan keamanan lingkungan. Tahap instalasi juga tahap instalasi juga tidak bisa sembarangan. Sistem harus di hardening atau dikunci ke tingkat keamanan tertentu berdasarkan standar baseline sistem operasi. Konfigurasi di lingkungan produksi juga harus sesuai dengan hasil simulasi. Dan semua rilis software wajib diuji serta dijalankan dengan hak akses minimal mungkin. Lalu, bahkan proses startup atau saat sistem menyala juga harus dijamin agar tidak merusak integritas. Dalam contoh kita, sensor IoT dan server backend aplikasi Smart City di hardening sebelum dikoneksikan ke jaringan kota untuk menghindari serangan atau penyusupan. Oke, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa tahap deployment adalah proses yang sangat penting untuk memastikan keamanan sebuah aplikasi. Validasi, dokumentasi, dan pengelolaan risiko harus dilakukan secara disiplin. Dalam sistem kritikal seperti Smart City, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penerapan keamanan harus dilakukan sejak awal dan dijaga sampai akhir. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. See you. Terima kasih.